Pengolahan data dasar. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pengolahan data dasar. Halo siswa hebat, semoga hari ini masih semangat belajar ya. Sebelum itu, Ibu mau menanyakan nih, apakah kalian masih ingat apa yang dipelajari kemarin? Oke, good job! Pada materi kemarin, kalian sudah mempelajari apa itu Microsoft Excel dan kalian sudah mengenal apa saja yang ada di Microsoft Excel, mulai dari sel, baris, dan kolom, dan lain sebagainya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pengolahan data dasar. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui diskusi, peserta didik mampu memahami fungsi dasar pada aplikasi pengolah data angka Microsoft Excel. Jadi nanti kita akan berdiskusi untuk memahami fungsi dasar pada aplikasi pengolah angka Microsoft Excel. Yang kedua, melalui praktik peserta didik mampu menggunakan aplikasi pengolah data angka Microsoft Excel. Jadi nanti kita akan praktik bagaimana cara menerapkan rumus dasar pada Microsoft Excel. Yang ketiga, melalui praktik peserta didik mampu menganalisis data sederhana dalam bentuk tabel menggunakan aplikasi pengolah angka Microsoft Excel. Mengenal rumus dan fungsi pada program pengolah angka Microsoft Excel. Kalian harus tahu apa pengertian dari rumus. Rumus adalah suatu instruksi untuk memproses atau menghitung data. Kemudian, rumus atau formula digunakan untuk menghitung nilai-nilai tertentu dengan tujuan mendapatkan hasil yang diharapkan. Rumus juga dapat digunakan pada perhitungan sederhana sampai dengan yang super kompleks. Jadi, gambar di samping itu bagian rumus akan ditampilkan di formula bar, kemudian yang berwarna kuning itu adalah hasil dari pengolah data dasar menggunakan rumus dasar di Microsoft Excel. Jadi, ketentuan penulisan rumus dalam Microsoft Excel itu ada 3 yang perlu kalian ingat dan tidak lupa dalam pengaplikasian rumus di Microsoft Excel. Yang pertama, tidak boleh melebihi 240 karakter. Jadi, melebihi 240 karakter itu tidak bisa. Jadi nanti tidak akan terdeteksi dan tidak akan terhitung menggunakan rumus dasar Excel. Kemudian yang kedua, tidak berjarak dan tidak boleh ada spasi. Jadi dalam penggunaan rumus nanti tidak boleh ada spasi ya. Yang ketiga, diawali dengan karakter sama dengan. Jadi kalau pengaplikasian rumus nanti semisal kita akan mengaplikasikan rumus sum dalam Microsoft Excel. Sebelum menuliskan karakter sum, sebelum menuliskan rumus sum, kita harus mendahulukan sama dengan di depan kalimat sum. Oke? Sudah paham? Lanjut. Nah, Ibu tadi mengatakan fungsi kan, jadi kalian harus tahu nih, fungsi itu apa? Fungsi itu adalah preset dari rumus atau formula yang bertujuan untuk menyederhanakan formula hingga membuat proses perhitungan data menjadi lebih singkat dan tentunya lebih mudah untuk dikerjakan. Kemudian, fungsi adalah rumus-rumus yang telah didefinisikan untuk menyederhanakan perhitungan yang panjang dan rumit. Jadi Microsoft Excel ini sangat memudahkan dalam perhitungan yang panjang dan rumit seperti itu. Masih semangat? Jadi Ibu akan mencontohkan beberapa fungsi dasar dalam Microsoft Excel. Yang pertama itu sum. Sum ini digunakan untuk menjumlahkan sekumpulan data pada suatu range. Jadi, penulisannya nanti diawali dengan sama dengan, kemudian diikuti dengan fungsi sum, kemudian range dari sel 1 hingga sel yang akan dihitung, seperti itu. Kemudian, yang kedua yaitu average.
digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari sekumpulan data atau range. Kemudian penulisannya diawali dengan sama dengan diikuti dengan fungsi average. Kemudian yang ketiga digunakan fungsi max. Lanjut, yang ketiga fungsi max digunakan untuk nilai tertinggi atau paling besar pada sekumpulan data atau range. Digunakan untuk menghitung nilai tertinggi ya. Jadi diawali sama dengan, kemudian diikuti dengan fungsi max. Yang keempat yaitu fungsi min, digunakan untuk menghitung nilai terendah atau paling rendah pada sekumpulan data atau range. Yang terakhir yakni count, digunakan untuk menghitung dan menampilkan jumlah data. Dari penjelasan tadi, apakah masih bingung? Jika bingung, kita akan mempraktikkan langsung fungsi-fungsi dasar tadi, kelima fungsi dasar tadi, ke dalam Microsoft Excel. Baik anak-anak, ini adalah tampilan dari Microsoft Excel yang sudah dijelaskan pada materi kemarin. Dan di sini Ibu sudah mempunyai data rekap nilai ulangan kelas 73 mata pelajaran informatika. Materi sebelumnya kalian sudah tahu kan cara membuat tabel seperti ini. Jadi nanti bisa dipraktekkan di komputernya masing-masing ya. Jadi, di sini ada berapa kolom ya? Oke, 3. Good job. Jadi ada 3 kolom. Kolom A, B, dan C. Kolom A itu memuat nomor, kemudian kolom B memuat nama, dan kolom C memuat nilai ulangan. Jadi, di sini nilai ulangan Ani 85, nilai ulangan Budi 91, nilai ulangan Bambang 74, dan nilai ulangan Tuti 60, kemudian Lisa ulangannya 88. Jadi kita mengaplikasikan rumus Excel yang sudah dijelaskan tadi. Jadi kita akan menerapkan fungsi rumus dasar yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jadi untuk jumlah nilai itu menggunakan fungsi sum. Jadi sebelum kita menuliskan fungsi sum, tadi ada ketentuan syarat yaitu diawali dengan sama dengan. Kemudian diikuti dengan rumusnya. Kemudian pilih sel yang akan dihitung. Sel ini kemudian beri titik 2. Kemudian sel C6. Kemudian sel C7, C8, dan C9. Kemudian diakhiri dengan tutup kurung. Kita enter. Nah, jumlah keseluruhan nilai ulangan kelas 73 itu 398. Kemudian rata-rata nilai itu rumusnya itu apa tadi? Oke, bagus. Jadi rumusnya adalah average. Kemudian pilih sel yang akan dihitung, mulai dari C5 sampai C9. Nah, nilai rata-rata dari nilai ulangan kelas 73 yaitu 79,6. Kemudian kita akan mencari nilai tertinggi dan terendah dari nilai ulangan kelas 73. Jadi, fungsi yang digunakan adalah untuk nilai tertinggi, mencari nilai tertinggi yaitu max. Pilih lagi sel yang akan dihitung mulai dari C5 hingga C9. Nah, nilai tertinggi di
Nilai ulangan kelas 73 ini adalah 91. Kemudian nilai terendah itu min. Nah, dan nilai terendahnya adalah 60 siswa. Nah, untuk jumlah siswa ini kita akan menghitungnya dengan fungsi count. Selesai. Jadi, penerapan fungsi rumus tadi sudah dipraktikkan pada lembar kerja Excel ini. Jadi, Ibu minta untuk semua siswa-siswa ini untuk mencobanya di komputernya masing-masing. Sekian dari pertemuan hari ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa terus semangat belajar ya.